Kita lanjut ke Pak Ikra Suhin yang akan bicara tentang analisis kebijakan asimilasi dalam pendekatan kriminologi. Silakan Pak Ikra. Baik, terima kasih Bung Bane. Yang saya hormati Ibu Kepala Badan, kemudian Pak Arteria dari DPR, kemudian juga Bapak Ibu peserta, dan yang saya juga hormati adalah para narasumber. Biasanya kalau pembicara terakhir itu sudah akan bisa tepat waktu ya, karena sudah disampaikan seluruhnya oleh para pembicara sebelumnya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan atau ingin merespon bahwa presentasi yang tadi disampaikan oleh peneliti dari Balitbank, yaitu Mas Harrison dan kawan-kawan, saya kira ini menarik. Meskipun penelitian ini lebih menangkap pada sisi yang bersifat makro ya, makro dan lebih merekam apa yang terjadi dalam konteks pertarungan wacana. Memang agak kurang menyentuh pada sisi teknis, namun menurut saya justru disitulah problemnya saat ini. Bagaimana pertarungan wacana itu agak cenderung keteteran gitu ya, kalau boleh disebut, di pemasyarakatan dan di Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan, meskipun beberapa waktu terakhir ini kita sudah melihat ada upaya-upaya untuk mulai melawan itu gitu ya, terutama pertarungan di sosial media. Baik, saya izin menyampaikan paparan untuk materi saya disesuaikan, kalau menyesuaikan dengan TOR, ada dua pertanyaan utama yang disiapkan oleh panitia. Yang pertama adalah mengapa ini penting untuk dilakukan, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kaitan apa yang sudah dilakukan ini, pengeluaran melalui asimilasi dan integrasi dalam konteks COVID-19 ini berkaitan dengan konsep revitalisasi pemasyarakatan. Jadi saya mungkin hanya akan fokus pada dua pertanyaan inti saja. Nah, apa yang terjadi dengan pelepasan melalui asimilasi dan pembebasan bersyarat ini sebenarnya sebuah kebijakan pada kondisi yang khusus ya. Ini sama seperti ketika seorang kalapas harus membuka pintu gerbang ketika tsunami datang gitu, atau ketika terjadi gempa, atau ketika terjadi kebakaran gitu. Jadi akan ada semacam situasi-situasi khusus yang dihadapi, dan kondisi pandemik saat ini adalah situasi khusus itu. Dan tidak hanya itu, kondisi khusus ini kemudian diperparah oleh adanya kondisi existing. Dan kondisi existing ini adalah overcrowding ya. Nah, kalau kita lihat tren dari tahun ke tahun, dari 2015 ke 2019, trennya justru bukan menurun tapi meningkat. Selalu meningkat ya, dari 172 di 172.177 di 2015 menjadi 264.000 di 2019. Data ini per Agustus 2019. Meskipun memang ada tren penurunan di jumlah tahanan. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana dunia merespon. Nah, saya mungkin tidak bisa mengutip semua karena WHO, kemudian juga beberapa NGO internasional sudah menyampaikan sikap. Tapi yang saya ingin kutip di sini adalah UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, di mana mereka membuat semacam position paper, dan di dalam paper itu mereka mengatakan bahwa mesti ada sebuah upaya-upaya yang khusus begitu ya, yang dilakukan dalam situasi sekarang. Dan salah satu upaya khusus itu adalah dengan melepas. Nah, tapi memang dia menggunakan istilah conditional release gitu ya. Jadi ada upaya-upaya melepaskan, tapi yang selektif atau yang bersyarat gitu. Nah, inilah yang sekarang dilakukan. Jadi tidak ada yang aneh, karena dunia internasional juga melakukan. Nah, saya mungkin tidak akan bahas itu lebih jauh. Dan yang terjadi saat ini adalah bahwa kebijakan ini sebenarnya kebijakan yang setiap tahun juga dilakukan. Tadi juga sudah disampaikan. Ada sekitar 55.000 narapidana yang eligible untuk asimilasi dan pembebasan bersyarat di tahun 2020 ini, dan yang dikeluarkan per data yang saya kutip adalah 38.822. Jadi tidak ada yang spesial sebenarnya. Ini biasa-biasa saja, hanya memang karena ada kondisi khusus, yaitu COVID, pandemi COVID, kemudian ada problem existing yang sulit untuk diatasi, yaitu overcrowding. Inilah yang pada akhirnya menyebabkan salah satu pilihan utama yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah mempercepat program asimilasi dan pembebasan bersyarat. Nah, tetapi apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah menurut saya adalah kesenjangan pemahaman. Tadi Mas Leo sebenarnya sudah menyinggung, Mas Horizon juga di awal sudah menyinggung, bahwa
ini adalah kebijakan rutin, tapi publik tidak mengetahui. Ya, jumlah yang dikeluarkan juga sama saja sebenarnya, beda-beda tipis begitu ya. Hitungannya juga puluhan ribu gitu yang dikeluarkan setiap tahun. Kemudian yang berikutnya ada semacam penilaian-penilaian yang dilakukan sebelumnya ketika melepas orang itu. Jadi narapidana ini tidak serta-merta dilepaskan begitu saja, tapi ada mekanisme yang bekerja. Nah, ini yang kemudian juga tidak banyak diketahui oleh publik, sehingga ada kesan seolah-olah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kemenkumham ini mengalihkan ya beban yang semestinya mereka pikirkan ke masyarakat gitu, dan pelepasannya itu hanya dilakukan begitu saja, padahal ada indikator, ada mekanisme yang berlaku dalam proses pengeluaran ini. Kemudian juga ada mekanisme pengawasan dan pembimbingan khusus untuk yang pembebasan bersyarat, dan ini juga tidak banyak diketahui bahwa ada ketentuan yang bersifat umum, tadi Pak Dindin sudah menyampaikan, ada ketentuan yang bersifat khusus bahwa mereka tidak boleh melakukan pelanggaran pidana ulang, mereka tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam asimilasi dan PP, karena kalau memang terjadi maka akan di-revoke. Ya, revoke itu artinya mereka akan dicabut haknya itu dan dikembalikan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, ini juga tidak diketahui oleh publik. Jadi banyak yang tidak diketahui oleh publik. Dan yang paling utama tentu saja, publik juga cenderung tidak mengetahui sebenarnya apa sih yang menjadi masalah di dalam, sehingga pada akhirnya mereka dikeluarkan. Yang diketahui oleh publik, tadi Mas Leo juga sudah menyinggung, Pak Dindin juga sudah menyinggung, Mas Horizon dan Pak Arteria juga tadi sebenarnya sudah menyinggung bahwa publik kita ini kan sentimen punitifnya terlalu tinggi begitu ya, bahwa kalau ada orang melakukan kejahatan maka kurung dia, penjarakan dia, biar dia membusuk di dalam gitu, dan diharapkan tidak lagi kembali ke masyarakat gitu. Nah, sentimen punitif inilah yang pada akhirnya juga turut berkontribusi pada overcrowding. Nah, ini mungkin diskusinya sudah berbeda ya, karena kita sudah bicara sistem peradilan pidana yang lain. Saya juga berharap Bapak Ibu di Dewan Perwakilan Rakyat, terutama di Komisi 3, Pak Arteria juga bisa menyuarakan ini, bahwa overcrowding ini kan problemnya berkaitan dengan intake ya. Ini kan berkaitan dengan kerja dari penyidik, penuntut, dan hakim gitu. Ini kan juga perlu dipikirkan. Artinya yang kita bicarakan hari ini itu lebih banyak fokus pada hilir sebenarnya, padahal problem overcrowding ini ada di hulu juga. Nah, ini yang tidak banyak diketahui, sehingga kesenjangan pemahaman inilah yang pada akhirnya menciptakan respon-respon yang tidak proporsional di masyarakat. Nah, ini pertanyaan publik. Ini yang menjadi pertanyaan publik kalau dari kacamata saya. Siapa sih yang dilepaskan itu? Itu pertama. Yang kedua, apa kriterianya? Yang ketiga adalah bagaimana pengawasan dan pembimbingannya. Untuk siapa yang dilepaskan, saya kira ini sudah tadi dijelaskan oleh Pak Jun, kemudian ada keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan bahwa yang dilepaskan ini adalah mereka-mereka yang tidak diatur dalam PP 99. Terlepas dari adanya perdebatan mengenai PP 99, tetapi dalam pandangan saya sebagai kriminolog, bahwa mereka-mereka yang di luar PP 99 memang berkelompok di dalam kategori itu, mereka-mereka yang masuk dalam satu pelaku drugs related crime atau pelaku kejahatan narkotika yang hukumannya di bawah 5 tahun, itu satu. Yang kedua, mereka-mereka yang tergabung dalam property related crime, pencurian, perampokan, ataupun kejahatan-kejahatan yang bermotif ekonomi yang lain gitu, yang kemudian dianggap tidak terlalu serius dan tidak kelihatan betul unsur kekerasannya gitu. Jadi relatif soal tipologi ini sudah bisa dijawab, meskipun masih ada problem. Problemnya adalah sampai hari ini saya juga masih menyaksikan bahwa ada anggapan ini kan akal-akalannya Kementerian Hukum dan HAM untuk membebaskan mereka-mereka yang masuk dalam kategori koruptor juga gitu. Nah, ini sebenarnya sudah mulai ada penjelasan ke arah sana. Tetapi yang masih belum clear kalau menurut saya, dan ini juga harus menjadi catatan kita apabila ke depan kebijakan ini akan dilakukan kembali, atau ada gelombang kedua lah, katakanlah seperti itu, misalnya, kalau memang ada upaya-upaya pelepasan berikutnya, karena ini kan juga sebuah proses yang bertahap gitu ya. Yang belum terlalu clear adalah apa yang dilakukan, apa kriteria apa yang digunakan. Apakah dilakukan semacam penilaian terhadap mereka-mereka yang dilepaskan itu? Apakah ada dilakukan risk assessment misalnya? Nah, ini yang sampai hari ini mungkin belum terlalu banyak terjawab di publik. Kemudian yang juga menjadi pertanyaan publik adalah siapa yang akan melakukan pengawasan? Bagaimana mekanismenya? Bagaimana koordinasinya? Bagaimana kemampuan dari mereka yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan? Teman-teman di Bapas saya kira sangat keteteran. Oke, saya mungkin ralat, mungkin bukan sangat keteteran, tapi kita tahu jumlah PK dan pembantu PK sekitar mungkin kurang dari 3.000 ya, dan mereka mengawasi sekitar 38.000, ini tentu sebuah tugas yang tidak mudah gitu. Nah, sehingga ini juga penting untuk diketahui bagaimana mitigasi atau
upaya-upaya antisipatif yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum secara umum. Nah, pertanyaan tentang apa kriterianya? Apakah sudah dilakukan assessment? Jawabannya ada. Jadi pertanyaan, apakah publik, kalau misalnya ada pertanyaan dari publik, apakah assessment dilakukan? Jawabannya ada. Tapi pertanyaannya kemudian adalah seberapa objektif? Apa indikatornya? Nah, dari mana saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya assessment-nya ada? Nah, kita lihat di dalam Permen 10 2020 itu sebenarnya sudah tegas ya di dalam pasal-pasal, kalau di pasal 2 ini menyangkut siapa saja yang memenuhi syarat, tapi di pasal 4 di situ kelihatan bahwa ada ketentuan mengenai laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kalapas. Jadi laporan perkembangan pembinaan berarti kan ada semacam assessment yang dilakukan terhadap orang yang dikeluarkan ini. Nah, ini yang saya kira perlu diketahui oleh publik bahwa mekanismenya berjalan sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah ada TPP. TPP juga berperan di situ. Jadi ini tidak ya sekonyong-konyong keputusan sesaat dari menteri atau kanwil atau Kalapas saja, tapi juga ada semacam mekanisme yang sudah berlaku mulai dari PP 32, PP 28 dan sampai PP 99 semuanya mengatur tentang itu, yaitu adanya keharusan untuk melibatkan tim pengamat pemasyarakatan. Nah, di dalam dalam reintegrasi juga seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, saya kira banyak publik yang juga meneliti, membaca, browsing mereka juga, bahwa pengalaman negara lain, saya mengutip dua, ya misalnya di Inggris dan di Amerika Serikat, mereka menggunakan mekanisme risk assessment yang kalau di sini kan very careful risk assessment. Dan mereka juga mewajibkan agar mereka-mereka yang dilepas itu adalah mereka-mereka yang less, kurang berbahaya bagi publik begitu. Atau ketika mereka dilepas, mereka ini adalah orang-orang yang tidak lagi berbahaya, cenderung tidak membahayakan orang lain. Nah, dari mana kesimpulan itu bisa diambil? Kesimpulan itu diambil dari a very careful risk assessment. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah kemudian laporan pembinaan yang ditandatangani oleh Kalapas bisa disebut sebagai a very careful risk assessment? Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan di publik. Mungkin bukan publik, karena mungkin saya yakin publik tidak tahu tentang risk assessment, tapi bisa jadi itu akan jadi pertanyaan dari mereka. Bagaimana bisa memastikan bahwa mereka-mereka yang dilepas ini adalah mereka-mereka yang dilepas berdasarkan penilaian secara objektif. Amerika juga melakukan itu dalam konteks penjara federal, Attorney General juga menegaskan itu ya. Jadi ada mekanisme risk assessment yang dilakukan. Nah, bagaimana kaitannya? Karena ini kan pertanyaan kedua nih yang diberikan ke saya dalam TOR ya. Bagaimana kaitannya kalau dilihat dari perspektif revitalisasi? Sebenarnya modalnya jelas, ketentuannya juga jelas. Nah, tinggal bagaimana kita mensikapi ini. Kalau mengikuti Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, di situ ada istilah litmas, dan ini bukan istilah baru. Istilah ini sudah dikenal lama, bahkan juga ditegaskan dalam PP 31, di PP 32 juga sudah dijelaskan juga soal pemenuhan hak yang kemudian diubah menjadi PP 99, bahwa litmas ini adalah upaya yang sistematis dan objektif. Jadi ketentuan pasal 1, poin 12 mengatakan demikian. Nah, kalau melihat poin-poin lain dalam revitalisasi ini, bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan sistematis dan objektif? Ada satu hal yang menarik dalam ketentuan mengenai revitalisasi ini, yaitu soal penilaian, jadi soal assessment. Jadi sebenarnya kalau dikatakan apakah kita memiliki risk assessment, apakah kita memiliki ketentuan soal risk assessment atau tidak, sebenarnya ada. Kita punya ketentuannya. Nah, tapi pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana risk assessment tools-nya sudah kita miliki, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah sejauh mana risk assessment tools yang mungkin sudah kita miliki itu dapat digunakan dengan baik, termasuk digunakan dalam mengukur apakah mereka-mereka yang dikeluarkan saat ini adalah mereka-mereka yang tidak lagi membahayakan bagi publik, gitu, yang ditemukan kadarnya melalui risk assessment tadi. Nah, ini rekomendasi, ini sudah 13 menit saya catat di sini. Rekomendasinya menurut saya yang pertama adalah menjelaskan dengan baik bagaimana mekanisme penilaiannya. Jadi, kalaupun katakanlah kita masih keteteran dengan revitalisasi, terutama dalam aspek memperbarui litmas, memperbarui mekanisme assessment, saya juga dengar dari teman-teman di lapangan agak susah juga di dalam penerapan dan seterusnya. Ya, tapi ada kemajuan yang sudah kita lakukan. Sehingga kalau misalnya kita belum bicara tentang kondisi yang ideal seperti itu, setidaknya publik diberitahu bahwa ini mereka dilepas tidak serta-merta begitu saja. Ada record yang harus dilaporkan. Jadi mereka-mereka yang keluar ini adalah mereka-mereka yang dinilai dari record.
record mereka ketika melaksanakan pembinaan. Itu yang pertama. Publik harus dikasih tahu tentang itu. Yang kedua, melakukan perbaikan mekanisme penilaian. Nah, ini memang agak jangka menengah dan jangka panjang ya. Jadi kita perlu perbaiki itu atau perlu mengembangkan. Saya mendengar di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah dilakukan ya upaya pengembangan ini, dan perintah dari Permen Revitalisasi kan juga sebenarnya sudah tegas bahwa mengembangkan risk assessment, meningkatkan kapasitas dari siapa yang meningkatkan kapasitas dari petugas dalam menggunakan risk assessment ini juga perlu dilakukan, termasuk menjawab pertanyaan siapa yang akan melakukan risk assessment. Karena kalau dibebankan juga pada Bapas ini kan juga sudah puyeng juga mereka kan, karena mereka juga ada kewajiban mengawasi, mereka juga ada kewajiban untuk melakukan litmas terhadap pembebasan bersyarat dan seterusnya, sehingga pertanyaan ini yang juga perlu dijawab. Nah, ini untuk perbaikan ke depan, mungkin jangka menengah dan jangka panjang. Yang terakhir, menjelaskan dengan baik bagaimana mekanisme pengawasan, mitigasinya seperti apa, skenario untuk mengatasi beberapa hal-hal, beberapa masalah yang mungkin sudah diketahui oleh publik. Publik tahu, tadi Mas Leo menyampaikan bahwa kawan-kawan di PK Bapas itu mengatakan beberapa narapidana ini mengganti nomor, nggak bisa dikontak, dan seterusnya. Nah, bagaimana mitigasinya? Bagaimana cara menyelesaikan itu? Bagaimana mengatasi itu? Dan saya kira hal-hal seperti itulah yang perlu diberitahu kepada publik, sehingga ya ini dalam konteks keilmuan, saya mencoba, ada beberapa diskusi dengan teman-teman kriminolog. Terakhir kita juga ada kerjasama secara sederhana, saya tanya dengan teman-teman kriminolog di UK khususnya ya, karena terakhir kerjasama kita lebih banyak ke sana. Dari Oxford, dari Manchester, mereka mengatakan keputusan itu sudah tepat. Jadi keputusan mengeluarkan adalah keputusan yang tepat dalam situasi seperti ini. Yang pertama. Yang kedua, dalam situasi di mana adanya perpaduan antara pandemik COVID dengan overcrowding. Jadi makin membuat kebijakan ini adalah sesuatu yang urgent. Saya kira demikian, Bung Bane. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.